Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Di jam saya 12.55. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera, sehat semua Bapak Ibu ya, dimanapun berada. Yang saya hormati Bapak Raka ya, Eka Saputra, selaku trainer ya, atau narasumber kita siang hari ini. Ya Bu, selamat bergabung. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya di pelatihan Forum MGMP SMP ya di Kabupaten Bogor. Hari ini adalah hari yang kedua setelah kemarin di hari pertama ya, bersama dengan Pak Zainal ya kemarin ya, Pak Rizal. Ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bersama dengan Pak Raka ya, Pak Raka Eka Saputra, satu tim dengan Pak Adi juga ya, sama-sama di pelatihan ini. Bapak Ibu mohon maaf, di surat undangan itu kami menuliskan hari ini adalah materinya EDEP ya, Illustrator ya, oleh Pak Raka. Nah, berhubung di waktu tahap 1, pertemuan tahap 1, Bapak Ibu ada keluhan ya, tidak bisa menggunakan aplikasi yang mungkin terlalu berat ya, tidak support ya laptopnya, sehingga kami minta pada Pak Raka untuk mengganti dengan materi terbaru ya, ini materi yang kira-kira support dan itu bermanfaat buat Bapak Ibu di dalam pembelajaran ya, di dalam membuat media pembelajaran atau menunjang kegiatan Bapak Ibu dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru ya. Nah, sehingga Pak Raka berinisiatif hari ini menggunakan materi yaitu tentang Canva Bapak Ibu ya. Meskipun saya sudah sampaikan ya bahwa Canva pernah Bapak Ibu pelajari ya bersama dengan trainer Denny dan Bu Dona, Duta Rumah Belajar ya. Namun nanti mungkin lebih pada pendalaman ya, tapi juga tidak semuanya sudah ikut ya untuk pelatihan Canva tahap 1 ataupun 2, berarti bisa dari awal lagi ya. Nanti silahkan saja pada Pak Raka ya untuk membimbing ya, bersama-sama memfasilitasi Bapak Ibu sampai selesai saja ya. Bapak Ibu, marilah acara ini supaya berkah ya, seperti biasa selalu kita bacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa semoga pada siang hari ini sampai sore nanti ya, kurang lebih jam 3 ya, sampai selesainya acara kita lancar ya. Oke, Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Oke, saya mute. Oke ya Bapak Ibu, nanti kalau pas narasumbernya menyampaikan, Bapak Ibu mohon di mute ya, supaya tenang ya. Nanti gantian, begitu nanti Bapak Ibu ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, akan dibuka ya, jadi supaya lebih fokus ya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat Bapak Ibu ya di pelatihan ini, karena memang di mana lagi Bapak Ibu mendapatkan ilmu, kalau tidak melalui di MGMP ya, mau di mana lagi ya. Dan cara-cara daring seperti ini adalah cara-cara yang paling efektif dan efisien ya. Apabila listrik nyala dan internetnya bagus ya. Ini cara yang efektif ya Bapak Ibu, tidak usah hadir datang ke lokasi yang jauh-jauh ya. Ini kalau kita bertemu di satu gedung, misalnya ada 40 orang aja, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu ya. Tapi kalau dengan cara begini, Bapak Ibu tetap mendapatkan ilmu yang sama ya, kualitasnya sama ya, mungkin agak berkurang sedikit ya karena memang daring ya. Namun lebih efisien ya dan efektif ya. Tidak banyak mengganggu waktu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya marilah sama-sama kita simak ya, kita dengarkan diskusi ya bersama dengan Bapak Raka Eka Saputra. Kepada beliau dipersilahkan. Kan Pak. Oke Pak, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sudarno untuk
mengadakan pelatihan seperti ini. Baik, saya langsung mulai saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Eka Saputra. Saya akan menyampaikan materi tentang 2D yaitu Canva. Sebelumnya saya mohon untuk screen dulu. Pak Raka, mohon maaf, materinya belum di-share ya? Belum? Oh, Belum ada. di PPT belum ya, Pak? Belum. Nanti kalau bisa di-share biar Bapak Ibu juga sambil lihat ya. Oke. Atau ke saya, kalau misalnya ini bisa saya share. Saya nyampein dulu ya, Pak ya, berarti ya. Nanti Ya, silakan, saya Pak. langsung kirim. Oke. Udah tampil semuanya? Ya, proses, Pak. Oke, Sudah. siap. Yuk. Oke. Saya akan menyampaikan materi tentang desain menggunakan Canva. Lalu tabel kontennya itu adalah pertama itu meregistrasi akun dari Canva. Yang kedua itu apa itu Canva. Yang ketiga itu menggunakan toolsnya. Lalu Canva. Apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan secara bebas. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Pada layanan berbayar, Canva menyediakan Canva Pro dan Canva for Enterprise. Selain itu, pengguna juga bisa membayar produk secara fisik untuk dicetak atau dikirimkan. Fitur Canva ini bermacam-macam. Yang kedua, saya menjelaskan ada 2, yaitu satu yang teks. Fitur teks ini beragam membuat desain menjadi lebih indah. Yang kedua, animasinya. Bisa menggunakan fitur animasi pada poster atau kartu ucapan, biasanya fitur ini berbayar. Lalu ada fitur icon. Icon ini biasanya kita bisa menampilkan icon-icon yang lain, misalkan seperti animasi siswa atau gambar 2D siswa, macam-macam. Lalu keempat ada stiker, yang kelima ada layout foto. Layout foto itu beragam, ada persegi, ada lingkaran, ada bingkai, dan semacamnya. Lalu yang keenam ada foto transparan. Biasanya foto transparan ini kita gunakan untuk background-nya ya. Terima kasih. Saya langsung materinya aja ya. Saya buka langsung Canva-nya. Sudah terlihat ya? Jadi di sini Canva ini ada bermacam-macam presentasi, ada buat sosial media juga bisa, ada video, ada buat ngeprint dan sebagainya. Lalu saya gunakan membuat flyernya. Biasanya di sini tuh ada banyak, ada portrait, ada poster, ada flyer, ada presentation, ada Instagram post. Kita bisa menggunakan Canva ini buat kita edit foto. Misalkan kita lagi di mana, kita edit foto pakai bingkai-bingkai gitu. Lalu buat card atau logo atau Facebook post juga bisa. Dan masih banyak lagi. Di sini ada resume, ada 4 dokumen, foto collage, ada video, poster, dan sebagainya. Lalu saya di sini menggunakan flyer aja ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat suatu apa ya istilahnya, kayak penerimaan siswa baru, kayak gambar siswa baru buat penerimaan sekolah. Saya akan tampilkan terlebih dahulu.
Jadi saya akan seperti ini. Ini tampilannya kayak gini. Saya akan membuat ini nanti, sekarang ya. Lalu pertama-tama ini layarnya A4. Kita menggunakan template ya. Template yang di sini kan ada 2. Saya pilih yang ini. Nah, ini template-nya. Saya tidak menggunakan template ini, jadi paling ada beberapa yang saya hapus. Seperti ini. Nah, ya ini kita ganti warnanya jadi biru. Atau kita bisa ganti di sini, add new color. Kita bisa atur warnanya sesuka hati kita. Bisa ganti warna hitam, warna putih, warna biru, warna ungu. Bapak mohon maaf, untuk share screen-nya belum berubah. Belum berubah ya? Iya. Oh maaf, sebentar ya. Iya. Seluruh layar. Sudah tampil? Iya, sudah tampil. Oke. Jadi di sini ada berbagai macam template. Template itu kayak misalkan kita bisa pakai ini. Nah, kita bisa ubah kata-katanya di sini. Misalkan penerimaan siswa baru. Misalkan tahun ajaran 2022 gitu. Jadi saya pakai template yang ini aja. Yang pertama, thank you for yang ini. Kita refresh saja. Nah, kita pakainya ini ya. Lalu ada beberapa bagian yang saya hapus. Seperti ini. Nah, lalu saya akan tambahkan elemen. Elemen itu apa sih? Elemen itu kayak icon-icon yang bisa kita tambahkan. Kita bisa tambahkan audio, foto kita sendiri, video, frame, atau seperti line and shape seperti ini. Lalu kita akan menggunakannya seperti coba kita circle. Nah, kita bisa gunakannya nih. Nah, ada gambar seperti ini. Ini yang gambar mahkota ini artinya berbayar. Sedangkan yang lain yang tidak ada mahkotanya itu gratis, free gitu. Lalu saya akan menggunakannya yang biasa aja, misalkan seperti ini kali ya. Ini saya gunakan, saya besarkan. Maaf, saya besarkan di sini. Nah, ini buat tampilan agar lebih menarik. Lalu saya akan hapus ini. Selanjutnya biasanya kan logo, misalkan logo SMP Tut Handayani ya. Tuturi Handayani. Kita bisa ambil dan formatnya PNG ya. PNG supaya apa? Supaya kita bisa ambil logonya aja tanpa backgroundnya. Lalu kita salin gambar. Kita balik lagi ke sini, kita klik. Lalu kita pencet CTRL-V. Nah, sudah tampil. Kita ambil logonya saja. Kita kecilin. Kecilin aja nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita terlihat di sini. Lalu kita akan membuatnya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan backgroundnya. Backgroundnya kita cari sekolah. Kalau nggak ada, kita cari yang lain. Misal kelas. Nggak ada juga, kita cari
apa ya backgroundnya ya? Animasi pria dulu deh ya. Ada nggak ya? Cari yang gratis. Biasanya, banyak yang berbayar. Foto-foto seperti ini. Kita dari sini aja deh ya. Biasanya langsung kelihatan. Ini dihapus. Terus dihapus. Ini dihapus juga kata-katanya. Terus saya pakai elemen. Biasanya misalkan penerimaan baru biasanya kan data ya. Atau enggak kelas. Nah, kita cari ini. Classroom scene. Nah, ini yang ini. Yang kita pakai, kita perbesar. Gak apa-apa, kita perbesar aja. Sampai ketutup semua. Nah, kalau sudah ada tanda warna seperti ini, warna ungu di bawah ini berarti sudah pas. Dari kita tinggal sejajarin ataupun kita sesuka hati kita mau gambar belakangnya seperti apa. Misalkan seperti ini. Ginilah ya. Lalu kita akan buat transparan. Kita klik ini, transparansi. Kita klik. Kita ukur semau kita segimana. Misalkan 60. Ini namanya backgroundnya bisa diubah. Nah, jadi udah transparan ya. Lalu kita akan membuat ini. Ini namanya modern circle pattern. Modern single. Udah banyak yang bisa kita dipakai. Ada animasi juga. Ini gratis. Kita bisa pakai. Biasanya kalau misalkan formatnya JPG atau PNG biasanya kan memang foto doang ya. Bukan berbentuk GIF. Jadi kita carinya yang circle ini. Kita klik. Kita ganti rotate. 180 derajat. Nah, kita taruh di sini. Kita gedein juga boleh. Udah. Nah, kan tadi kan ada titik ini. Titik ini nggak bakal kelihatan kalau kita tidak klik yang position. Position ini gunanya untuk apa? Untuk memindahkan di belakangnya. Jadi, misalkan kita klik ini, nah nanti muncul kelihatan seperti ini. Ini di atasnya. Jadi, yang bulat ini di bawahnya. Jadi kita bisa pindahin position bisa di atas atau kita bisa di bawah ke sesuka hati kita gitu. Lalu kan ada titik putih ini bisa kita ganti warnanya di sini di color. Kita ganti misalkan hitam, nah bisa kelihatan hitamnya. Yang ini kita hapus saja. Nah, kita ganti cetar LV. Nah, Tuturi Handayani. Kita kecilin sesuai kebutuhan ya. Misalkan kecil, yap, sudah. Kali ini kita ubah. Misalkan SMPN 36 Jakarta Timur. Nah, ini kita tarik yang ini. Kalau berbentuk kursornya seperti ini kita tarik, kita bisa memanjang. Yap, sudah. Kita geser kiri biar lebih simetris. Nah, yang ini kita ganti jadi penerimaan. Penerimaan. Nah, seperti itu. Jadi kita klik lagi, kita tarik.
sesuai kebutuhan. Ya misalkan kita mau pindahin ini di sini atau enggak di sini, terserah di sini gitu. Jadi kayak apa istilahnya? Kayak misalkan kita membuat ini jadi lebih bagus saja. Lalu kita klik lagi, kita copy, lalu kita klik kanan lagi, paste. Nah, penerimaan ini kita taruh di bawah aja. Nah, penerimaan ini kita ganti jadi penerimaan siswa baru gitu. Atau peserta didik baru juga bisa. Peserta didik baru. Dan ini kita tarik lagi biar manjang. Oke. Kita sejajarin. Jadi biar nempel. Nah, bagaimana caranya biar seperti ini? Ada shadow-nya di belakang. Kita klik ini. Nah, kita pakai efek. Nah, efeknya berbagai macam tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa seperti ini, pakai lift atau shadow. Nah, saya pakai shadow. Lalu di sini kan sudah hitam, belakangnya hitam. Lalu kalau misalkan kita mau ganti pesertanya yang di depan, kita ganti yang ini. Text color, kita ganti warna orange. Nah, itu ke shadow-nya tidak kelihatan. Saya pakai efek lagi. Jadi dibikin supaya terlihat. Yap. Transparansi kita naikin. Nah, kelihatan kan hitamnya di belakang. Oke. Lalu selanjutnya open for registration. Kita tambahin teksnya ya. Kita ke sini, klik, lalu pilih yang ini aja. Lalu kita open registration ya. Open for registration. Oke, kita klik di sini, kita tarik bawah. Nah, lalu kita ganti teksnya. Ini bisa kita ganti teksnya sesuka hati kita. Kita mau pakai yang mana? Misalkan ini kayak Escar. Nah, kita ganti warnanya kan warnanya putih hitam nih. Oke, nggak cocok gitu. Oke, kita ganti warnanya jadi merah. Biar kelihatan belakangnya. Nah, kalau nggak bisa juga, yang di belakang bisa kita pindahin warnanya. Kita ganti misal ini kita yang di belakang kita klik aja nih ya. Nah, ini otomatis sudah ke select yang di background. Kita klik background colornya. Kita ganti warna merah. Wah, nggak enak, jelek. Kita ganti warna biru, lumayan. Karena biasa kelihatan opennya tuh. Warna merahnya kelihatan. Lalu transparansinya bisa kita turunin sedikit lagi. Jadi 40 ya. Kita bisa klik di sini, kita ketik 40. Enter. Lalu selanjutnya kita buat lingkaran. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Kita buat lingkaran. Kita ke elemen. Lalu kita land and shape. Terus kita klik yang see all. Biar apa? Biar muncul semua yang pengen kita. Tuh, ada shape, ada berbagai macam. Ada persegi, ada jalan genjang, ada bulat. Nah, kita pakai yang bulat. Nah, lalu kita tarik ke sini. Nah, sudah kita tarik. Kita gedein lagi. Kita gedein sesuai kebutuhan. Nah, ini kayak kurang ke atas ya. Kita tarik ke atas, gak apa-apa. Kita kecilin lagi gak apa-apa. Sesuai kebutuhan kita. Lalu kita klik yang ini, kita tarik lagi ke atas. Biar buat yang di bawah sini. Yang di bawah sini kan kita buat informasi syaratnya segala macam.
Lalu kita klik lagi, kita tarik lagi ke atas. Biar ada ruang di bawah. Oke, kita klik lagi ke atas. Sudah. Lalu kan ini warnanya putih ya di belakang. Kita ganti warnanya jadi putih. Nah, kita ganti warnanya jadi putih. Kita tarik lagi. Kita besarin dikit. Lalu kita tambahin shape-nya lagi. Nah, kita besarin lagi. Nah, sampai rata. Nah, seperti ini udah di tengah-tengah nih. Seperti ada tanda plus. Seperti udah di tengah-tengah. Kemungkinan ininya putihnya ketebelan, jadi kita tarik lagi yang ini. Nah, kita tarik yang ini. Kita tarik lagi bawah. Kita tarik lagi sesuai kebutuhan ini ya. Tarik lagi ke atas. Hop, sudah. Nah, sekarang ini warnanya biru. Kita cari warna biru. Kita ke color. Sini. Nah, kita cari warna biru. Kita akan warna biru. Yap. Kita cari, kita tarik ke sini warna misalkan biru tua. Ya, seginilah ya. Nah, sudah. Lalu kita akan muncul ini nih, informasi syarat pendaftaran. Lalu kita teks ini, klik teks. Nah, kita cari yang ada tulisan daftar acara. Kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, ini template ya. Kita tarik lagi sampai, nah, sudah. Lalu daftar acaranya kita ganti jadi informasi. Informasi. Nah, lalu yang kedua, ini kan jatuhnya ini grup ya. Nah, ini grup kita tarik tuh masih bisa semuanya kita bawa. Kita bisa pindahin. Cara ngelepas grupnya, kita klik yang ini. Ungroup. Itu untuk lepas grupnya. Jadi kita ungroup. Nah, jadi kita klik misalkan informasi. Nah, yang bawahnya nggak ngikut. Jadi informasi aja yang kita pindahin. Gitu. Lalu misalkan informasi warna hitam ini kayak kurang kelihatan gitu. Jadi kayak kurang cocok. Jadi kita ganti warnanya, kita klik, kita select semuanya. Lalu kita ke text color. Kita ganti warna jadi putih. Nah, kan. Jadi nggak tabrakan warnanya. Hitam sama biru ini tabrakan soalnya. Lalu di bawahnya ada syarat pendaftaran. Nah, bazar ini bazar tahunan ulang tahun. Kita ganti aja jadi syarat pendaftaran. Jadi kita pindahin aja sesuai kebutuhan biar enak dilihat. Nah, sudah kita ganti warna lagi jadi putih. Kita klik select semuanya. Terus kita klik text color. Kita ganti warna putih. Nah, sudah. Lalu yang di bawahnya ini kita bikin jadi persyaratannya. Misalkan persyaratannya kita klik, kita hapus. Syaratnya fotokopi. Misalkan fotokopi ijazah SD. Nah, lalu yang kedua kita hapus lagi. Kita ganti foto kopi fotokopi akte ya, akte kelahiran. Syaratnya apa lagi? Kita tambahin lagi, misalkan pas foto 3 kali 4 sebanyak 4 lembar. Lalu apalagi kita mengisi formulir. Bisa mengisi formulir pendaftaran. Kelima,
apa ya, bayar aja kali ya. Misalkan pembayaran formulir 150.000 misalnya ya, 10.000. Kan warnanya tetap hitam, kita ganti dulu, kita klik semuanya, kita klik drag, select semuanya, lalu kita tes color, kita ganti warna putih. Nah, jadi putih. Lalu apalagi yang belum? Lokasi. Kita klik lokasi. Jadi kita klik ini, add in sub yang tengah, kita ganti jadi lokasi. Nah, lokasi. Tapi di sini kelihatan teksnya tuh kayak kurang masuk sama yang di atas. Kita ganti di sini. Nih. Nah, kita ganti lagi teksnya. Misalkan open source, nah, yang ini atau yang ini. Nah, misalkan lokasinya di Jalan Pedati Raya. Kita tarik ini biar memanjang. Kita tarik di sini. Nah, tapi kayak kurang cocok lagi sama yang di atas teksnya. Kita bisa ganti lagi. Misalkan new bold atau yang ini. Nah, kalau ini kita pakainya yang glasial. Berarti bisa kita pakai glasial. Kita klik di sini, glasial. Oh, tidak ada. Glasial difference. Nah, setelah itu kan teksnya kebesaran. Kita bisa kecilin di sini. Kita klik ini dulu, kita kecilin sesuai kebutuhan ya. Misalkan 25 lah ya. Ini kita tarik dulu. Lokasinya. Akan tambahin tambahin semuanya berarti. Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur misalnya. Terus di bawahnya kita tambahin kode pos 1340 misalnya. Lalu kita tarik lagi yang ini biar manjang. Nah, sesuai kebutuhan. Nah, ini kayaknya rapi kayak gini. Nah, ini warna hitam, kita ganti lagi jadi putih. Kita klik semua, drag. Nah, lalu kita ke text color. Kita ganti warna jadi putih. Nah, kan sudah kelihatan. Lalu apa lagi? Yang enroll now. Berarti kita pakai yang lingkaran sama teks. Kita ke elemen lagi. Kita cari yang lingkaran. Nah, lingkaran. Kita kecilin. Nah, sesuai kebutuhannya. Kita ganti warnanya dulu biar kelihatan jadi kuning. Kita klik lagi. Di sinilah ya. Kita kecilin lagi. Sudah. Misalkan di sini kali. Nah, lalu kita tambahin enroll now. Kita klik yang teksnya ke ini. And huruf besar semua. Enroll now. Kita pilih yang mana ya? Ini kali ya. Kita pilih, kita drag semuanya. Kita pilih ini. Nah, kita pindahin di sini. Nah, ini kan besar. Kita kecilin lagi. Sesuai. Nah, berarti kalau ada plus ini berarti sudah sejajar sama lingkaran kuningnya. Nah, sudah. Ini kayaknya kurang kecil lagi, kita kecilin lagi. Nah, sudah. Kita cari posisinya biar sejajar sama lingkaran. Oke, sudah.
Lalu kita tambahin apa lagi? Kita tambahin misalkan websitenya, website dari dia. Biar ada belakang itu persegi, kita cari di elemen. Lalu kita cari yang mana ya? Nah, ini. Cari yang ini. Atau kalian mau pakai yang ini juga boleh. Mau pakai yang seperti ini juga boleh. Nah, tergantung selera sih. Kalau desain seperti ini tergantung selera masing-masing. Oke, jadi ini kita klik lagi. Kita pindahin ke bawah. Kita klik ini buat kecilin ya. Itu buat kecilin. Nah, sudah. Nah, ini belakangnya itu warna biru dan warna oranye. Kita ganti jadi warna merah belakangnya ya. Nah, ini kan udah kelihatan di sini. Ini warnanya ada 2. Berarti ini oranye, yang ini biru. Yang biru kita ganti jadi merah. Nah, sudah. Setelah sudah, kita tambahin teksnya lagi. Kita teks lagi. Kita ke head, subheading lagi. Lalu kita ganti. Misalkan kita cari websitenya apa ya? Misalkan SMPN 36. Nah, ini websitenya. Nah, ini websitenya. Kita klik ini. Kita CTRL-C. Lalu kita balik lagi ke sini. Kita CTRL-V. Nah, setelah sudah, kita drag untuk mengganti teksnya. Kita ganti teksnya biar lebih menarik. Kita exar semi bold lagi. Nah, kita pindahin di sini. Wah, ini kebesaran. Kita tandahi dulu sampai biru seperti ini. Kita kecilin di font size-nya. Kita kecilin aja, nggak apa-apa. 25 kali ya. 23, 22 kali. Ini kita pindahin di sini. Ya, ini kayak kurang, ini masih kebesaran. Kita klik lagi. 20, nggak apa-apa. Kita dijajarin di tengah. Udah. Lalu ini ketutupan sama yang lokasinya. Nah, kita bisa atur lagi lokasinya. Kita bisa yang ini bisa kita kecilin. Yang ini bisa kita naikin lagi, nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita tarik lagi ke atas lagi, kita tarik lagi ke atas lagi, nggak apa-apa. Selama masih ada ruang. Nah, ini kita tarik lagi ke atas. Nah, lalu di sini kita ganti. Jadi yang di sini, yang lingkaran ini bisa kita naikin lagi. Yang ini kita klik buat geser dulu. Nah, jadi yang putih kita naikin. Nah, kita tarik lagi ke kiri. Nah, lingkaran yang biru ini kita tarik lagi. Nah, sampai bagus. Oke. Enroll-nya kita klik lagi. Terus habis itu kita mau nadain yang enroll lagi, kita mencet shift. Nah, jadi 2. Kita bisa tarik langsung dua-duanya. Kita sejajarin di sini. Nah. Nah, kalau misalkan di sini masih kehalangan juga, berarti kita kurangin font size-nya. Atau kita bisa ganti ini, kita kecilin lagi, atau nggak kita kecilin lagi. Nah, yang ini bisa ganti, kita font size-nya kita kecilin lagi. Nggak apa-apa kita kecilin. Nah, sudah sejajar. Nah, ini kita tarik lagi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ini. Ikonnya. Kita ke elemen. Kita cari di sini itu namanya Happy Student. Nah, kita bisa cari langsung di sini. Happy Student. Nah, bisa muncul tuh. Kita pilih yang ini. Nah, ini kan di belakang nih. Ini ke
berhalangan sama peserta open for registration gitu. Kita bisa klik position, lalu kita ke forward. Jadi dia posisinya berada di atas. Nah, jadi tidak kehalingan lagi. Kita sesuaiin. Yap. Nah, ini ke enrollnya kena nih. Kita ganti lagi. Kita pindahin posisinya. Jadi misalkan di sini atau di sini. Nah, suka hati kita tuh. Temunya di sini. Ya udah boleh kalau di sini. Kita pindahin lagi. Sejajarin supaya lebih menarik. Kita tarik lagi, gitu, gak apa-apa. Nah, kan sudah jadi tuh. Nah, jadi kita sudah jadi membuat penerimaan peserta didik baru nih buat SMP. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Salam Iya. silaturahmi. Oke, terima kasih. Intinya itu harus telaten ya. Ya, Bang. Iya, jadi di Harus sini telaten ya. itu kan kita mendesain ya suatu poster atau ke flyer. Ya, jadi tergantung kita seenak kita seperti apa gambarnya gitu. Jadi kita di sini sebisa kreatif mungkin, sekreatif mungkin. Bang, kalau untuk Yap. ukuran kertasnya gimana, Bang? Ukuran kertasnya. Heeh. Nah, jadi yang pertama kan dari tadi kan di home ya. Nah, di home kita balik lagi. Nah, ini create design di sini. Lalu kita klik. Nah, ini di sini udah ada ukurannya. Ukuran poster, ukuran Iya. flyer, presentation juga bisa. Kita buat PPT di sini juga bisa. Terus kita buat misalkan kita mau bikin bingkai foto buat di post di Instagram atau enggak di Facebook. Kita bisa bikin. Nah, ini istilahnya buat ukurannya ya, ukuran foto-fotonya atau segala macam. Nah, ini bisa kita klik di sini. Nah, ini udah otomatis ini ukuran di Facebook gitu misalnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah ganti nih, misalkan pakai yang inilah ya. Ini template-nya nih. Nah, ini berbayar nih yang ada tanda remove watermark-nya. Ini berbayar. Kita ganti aja. Kita ganti misalkan ganti foto kita gitu. Kita pakai frame ya. Frame, kita pilih yang sesuka hati lah ya. Kita pakai frame. Nah, di sini yang persegi, kita di sini. Kita klik, dan kita drag lagi. Atau enggak kita mau persegi panjang juga boleh. Yang ini kita hapus saja ya. Nah, di sini kita sesuka hati kita mau taruh di mana, misalkan di sini. Misalkan kita di sini lagi wisata jalan-jalan atau enggak wisuda gitu misalkan. Wisuda saya makan ya. Lalu di sini kan ini frame-nya. Kita bisa masukin foto kita. Nah, atau enggak kita di-upload ya. Biasanya itu di-upload dulu, upload media. Nah, kita bisa masukin foto yang ada di komputer kita. Nah, misalkan foto apa ya? Foto ayam gitu ya, misalkan di sini. Kita open aja. Nah, di sini sudah diunduh nih. Nah, ini udah otomatis sudah ada di Canva akun kita. Nah, kita klik aja. Nah, lalu kita klik dan drag. Nah, kita drag ke frame-nya. Nah, tuh otomatis sudah masuk gitu. Kita mau ganti posisinya, ini palanya setengah. Kita klik 2 kali. Nah, kan udah muncul kayak gini. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi kelihatan pala ayamnya gitu. Lalu kalau misalkan kita sudah mendesain untuk istilahnya untuk Facebook post kita bisa langsung publish to Facebook. Kita klik gitu. Nih dikonekin dulu Facebooknya. Lalu seperti itu, Pak.
Ada lagi nggak Pak yang ingin tanya? Kalau misalkan untuk dicetak, misalkan ukuran kalender atau apa ya A3 ya, itu Iya. harus dirubah lagi ya, supaya nanti dicetaknya tidak pecah gitu. Bisa juga ya? Oke, bisa. Bisa ya. Bisa, Tergantung misalkan ukurannya kita, ya. iya tergantung ukurannya. Misalkan kita mau ukurannya A4, nah di sini udah ada A4, kita klik aja. Nah ini udah otomatis di sini udah A4. Nah misalkan istilahnya inilah ya, Hari Pahlawan gini. Oh ini berbayar. Kita cari yang free aja, misalkan nih, Hari Guru. Nah kita bisa langsung ngeprint. Caranya kita klik ini. Nah, ini kan file tipenya, kita ganti jadi PDF print. Itu otomatis nggak pecah jadi gambarnya. Jadi Oke. kita download aja. Kita langsung download. Nah, kita download. Tunggu sebentar. Nah, ini udah berbentuk PDF. Nah, kita open aja. Nah, sudah jadi kan? Tuh gambarnya bagus langsung tuh. Nah, Terima kasih. Oke. iya. Siap. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Terima Ada lagi kasih. yang ingin bertanya seputar Canva? Iya, CV. Boleh silakan. Masih di mute. Mohon maaf. Nah, Nah, iya. tadi upload foto dari komputer kita. Kalau kita Iya. mau pakai gambar, tadi saya kurang paham caranya. Yang mana? Mohon maaf, putus-putus. Yang mengupload foto kita. Misalnya kan Oh, tadi yang mau animasi. upload. Ya, betul. Oh, misalkan mau upload di mana misalkan ya? Misalkan. Ya, dari file kita sendiri. Iya, betul. Jadi kita klik yang Facebook post. Nah, kita mau upload di Facebook misalkan. Atau nggak di Instagram post, berarti kita mau upload di Instagram. Kita klik aja. Ini sudah sesuai dengan ukurannya ya. Ukurannya buat Instagram. Misalkan kita ini template-nya kita bikin misalkan Natal dan Tahun Baru gitu. Klik aja. Nah, misalkan ini sudah kan ya. Sudah jadi ini template. Jadi kita bisa ganti atau enggak kita bisa mau pakai yang mana aja terserah kita bisa ganti ini kita ganti misalkan apa gitu, semangat gitu. Nah, ini kan kegedean. Jadi kita tarik lagi. Nah, kita tarik lagi. Enggak apa-apa. Nah, misalkan kita mau post, kita share aja. Atau enggak kita ke titik 3 ini. Nah, kita langsung ke klik yang ini, Instagram personal. Nah, jadi itu otomatis langsung menyambung ke Instagram kita pribadi. Biasanya sih masukin akun dulu biasanya. Baru bisa di-post. Gitu. Itu mungkin Pak Raka mengubah fotonya. Tadi kan ada foto yang cheer squad itu. Nah, itu diubah, maksudnya maksud Ibu Sivi yang itu. Mengubah foto ini. Oh, jadi ini mau diubah fotonya. Misalkan fotonya jadi foto kegiatan kita gitu. Oh, bisa. Misalkan ini kan kita udah pakai template ya. Nah, ini fotonya kita hapus saja. Nah, misalkan ini frame namanya. Misalkan kita nggak mau pakai frame ini, jelek gitu misalkan. Kita hapus saja. Kita klik yang foto. Elemen. Kita cari di sini. Namanya frame. Nah, kita see all biar kita tahu frame-framenya tuh ada apa aja tuh, banyak. Nah, ada tuh. Lalu misalkan kita mau yang ada banyak. Kita mau pakai yang mana ya? Apa aja lah ya, bebas. Misalkan kita mau yang misalkan persegi gitu. Nah, kita taruh di sini. Nah,
Lalu kita klik yang gambar upload. Nah, upload ini fungsinya buat nge-upload yang foto-foto yang ada di komputer. Misalkan kita misalkan foto saya gitu ya. Nah, ini sudah diupload. Nah, ini masuknya sudah di akun Canva kita. Lalu kita klik. Nah, ini kan nggak masuk ke frame-nya. Kita klik dan tarik aja ke frame-nya. Nah, otomatis sudah masuk. Lalu misalkan kita kayak gambarnya kayak kurang presisi misalkan. Kita klik aja, klik 2 kali. Nah, kita bisa tarik ke atasin atau ke bawahin. Nah, kita ke atasin set. Nah, sudah seperti itu. Lalu, misalkan ini itu kehalangan sama foto kita. Kita bisa klik ini, kita klik posisinya, kita klik di belakang, misalkan di ini. Nah, to back. Nah, jadi kita di belakang posisi fotonya. Nah, jadi tidak kehalang ini, terus teks ini sama ini, dan juga ini dicari gitu. Begitu. Latar foto nggak bisa diubah ya, Pak Raka? Latar yang ini, yang oranye. Yang abu-abu, yang Bapak yang foto. Oh, yang ini. Iya. Biasanya bisa di edit image. Nah, ini biasanya langsung berbayar nih. Oh, itu kalau yang ini, ya? yang ada apa mahkotanya. Nah, tuh ini berbayar. Lalu kalau misalkan gampangnya ya, kalau ibu pengen foto belakangnya itu diubah atau nggak ada gitu, nah ibu buka website aja di sini, remove BG. Nah, ini remove BG. Jadi itu remove background kita. Misalkan kita klik yang ini, upload image, kita ganti misalkan foto yang saya yang tadi ya, ini. Nah, kita tunggu. Nah, otomatis belakangnya sudah kehapus. Lalu kita download lagi. Nah, sudah di-download, kita balik lagi ke sini, misalkan kita hapus yang ini, kita masukin lagi foto kita yang tadi di-download. Nah, ini nggak ada background-nya jadinya. Nah, kita tungguin. Nah, kita klik. Nah, ini kan udah nggak ada background-nya tuh. Lalu kita drag aja ke sini. Nah, kita klik lagi 2 kali. Nah, kita tarik sejajar aja. Nah, seperti itu, Bu. Itu yang tadi remove background gratis ya, Pak? Iya, remove BG ini gratis. Jadi misalkan kita bisa mau edit lagi gitu. Atau nggak kita mau pakai background yang lain. Nah, ini udah ada nih tampilannya. Nah, kita klik aja tuh. Atau nggak kita mau misalkan yang ini, kita klik lagi. Nah, gitu. Ini gratis kok. Catat aja website-nya ini, yang removebg.bg. Kita bisa ganti, atau nggak kita bisa ngeblurin belakangnya. Nah, atau kita mau ganti, misalkan aku misalkan mau jadi belakangnya tuh merah gitu, atau nggak biru gitu. Nah, ini klik yang color-nya aja. Nah, ini nanti banyak nih. Misalkan kita ganti warna merah. Kita klik warna. Nah, kita tarik sampai warna sini, merah sini. Kita okein. Nah, jadi warna merah gitu. Jadi misalkan mau foto buat apa gitu kan ya. Ya, jadi udah kita tinggal color. Kita cari, misalkan kita mau belakangnya warna biru. Nah, kita cari warna biru. Nah, warna biru. Nah, ya, yang nih kita tarik aja, kita klik, kita tarik ke sebelah kanan atas ini. Nah, kita okein. Nah, jadi warna biru backgroundnya. Itu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanya lagi? Minta tolong demo yang bikin presentasi, Pak. Kan kadang-kadang kalau ke PPPT luangnya terbatas ya. Iya. Oh, buat PPT misalkan buat presentasi buat di sekolah gitu ya. Ya, betul. Ya, kita klik lagi yang ini, create a design.
kita klik yang nih, presentation. Nah, ini sudah ukurannya sudah jadi kayak PPT persegi panjang. Nah, ini sini sudah ada template-nya. Template itu apa? Jadi kayak ini sudah didesain sama orang. Nah, misalkan kita klik yang inilah ya. Nah, ini udah ada. Nah, kita apply yang all 26 page. Jadi kita pakai 26 halaman. Nah, seperti itu. Ya, ini halaman pertama. Yang kita scroll lagi, ini halaman kedua. Nah, ini fotonya bisa kita ubah lagi. Nah, misalkan kita masukin frame-nya lagi. Misalkan frame ini ya. Atau enggak yang lain. Yang bisa kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, atau enggak yang persegi panjang. Misalkan frame-nya kita cari. Nah, frame dari yang persegi panjang. Kayak gini lah ya. Nah, misalkan kita taruh sini. Nah, kita masukin fotonya. Misalkan materi kita apa gitu. Tentang pembelajaran atau tentang upacara. Kita klik aja ini. Nah, ini yang nih. Ini sudah saya download nih. Sudah saya upload misalnya. Maaf. Saya upload di Canva saya ini. Lalu kita klik. Kita drag lagi. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ganti posisinya. Kita klik aja. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi biasanya tuh yang persegi panjang yang nggak masuk sama frame jadi kertas begini. Misalkan apa ya, yang foto saya aja gitu ya. Misalkan kita klik lagi, kita klik sini. Nah, misalkan dari ibu gitu, kita tulis profil saya misalkan. Biasanya kan orang siswa-siswa atau enggak biasa jadi dosen gitu kan. Kita nggak tahu nih dosen kita namanya siapa. Nah, kita masukin di sini gitu. Kita misalkan nama Raka, misalkan Raka Eka Saputra. Nah, pekerjaan misalkan dosen apa misalkan bahasa Indonesia. Nah, gitu. Misalkan. Nah, ini tentang materinya biasanya ya. Kita ganti fotonya, kita masukin lagi yang lain fotonya gitu. Nah, ini udah banyak template yang bisa kita pakai. Nah, begitu. Misalkan yang ini kita pakai. Terus, oh saya mau pakai semuanya nih. Apply yang all 23 page lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya sudah jadi template. Nah, misalkan ganti gitu. Misalkan ini bisa diganti semua kok. Kita ganti atau enggak misalnya Canva gitu kan. Terus habis itu dari misalkan by saya gitu. Saputra gitu. Misalkan nah di sini nih. Nah, di sini kita bisa yang nih ada 2 orang nih kayaknya mengganggu presentasi kita biar jadi kayak kehalingan gitu. Kita klik aja kita hapus gitu. Yang ini juga nih unduh latar belakang ini, yang kita hapus aja. Delete, klik delete. Klik lagi delete. Klik lagi delete. Nah, seperti itu. Misalkan ini tentang video gitu kan. Nah, kita klik aja. Nah, ini kan kebesaran. Kita tarik lagi. Jadi sedang. Nah, kita pas di sini. Jadi bisa di play di sini. Nah, tuh gambarnya jadi jalan. Video nih, berbentuk video. Video tuh berbagai macam kok di sini template. Misalkan ini jam gitu kan. Yang ini kita hapus. Yang ini kita tarik di sini. Kita kecilin. Nah, kita udah bisa di play kok. Nah, kalau pasti unduh sepertinya juga bisa.
Nah, ini tergantung bentuknya apa. Gitu. Bentuk MP4, misalkan semuanya. Nah, ini udah checklist semua nih. Misalkan kita mau pilih yang di download yang mana? Yang ini. Nah, udah kita download lagi. Gitu. Nah, biasanya kalau bentuk video atau nge-GIF, biasanya downloadnya agak lama. Begitu. Ngedownload satu file juga bisa ya Pak ya? Satu PPT itu. Iya, bisa. Bentuknya nanti PDF atau bentuknya PPT? Nah, bisa berbentuk JSON. Jadi kita kalau misalkan di sini sih kalau langsung di download ini bentuknya PDF ya, PDF atau JPG gitu. Tapi kalau misalkan ibu mau langsung dari sini juga bisa. Misalkan ibu desainnya di sini nih, desainnya di sini, kita klik semua, udah semua yang ibu ingin bawakan. Nah, biasanya klik aja yang present. Nah, lalu kita pilih yang standar aja. Nah, begitu. Ini sudah nampil semua. Tuh. Kalau PPT di sini, ya presentasi di sini itu bisa kita gunakan pada saat offline nggak Pak? Maksudnya tidak tersambung ke internet. Sebentar ya. Saya kalau misalkan PPT ini, bisa di-share di PowerPoint. Oh, ini bisa. Jadi misalkan ibu pengen template ini, kita langsung klik titik 3, kita klik ini share ke PowerPoint. Nah, ini all page ini kan sudah semuanya kita select tuh ya sampai 23 sampai selesai gitu ya. Didesain di sini di Canva, kita download. Nah, ini sudah berbentuk PPT X. Nah, berarti sudah berbentuk PPT. Nah, kita tunggu bentar. Nah, ini sudah berbentuk, kita masih download sebentar. Sedikit lagi. Nah, kita klik di sini. Nah, berhubung PowerPoint saya lagi ada masalah, jadi nggak bisa nampil. Begitu, Bu. Jadi ini sudah apa namanya? Ini sudah bisa Ibu pakai di mana? Misalnya di oven juga bisa. Jadi sudah berbentuk PPT. Nah, ini berbentuk PPT. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raka, sangat membantu. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Oke, Ibu Lisa, boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, saya ingin menanyakan untuk PPT dalam bentuk video, kan ada ya Pak ya? Iya. Yang sudah ya di Canva sudah dalam bentuk video. Nah, jika itu lama durasinya itu ingin saya tambahkan bisa nggak sih Pak? Oh, Jadi biasanya di pergantian antar slide-nya itu kan kadang cepatnya. Nah, kadang saya rubah lagi ke Canmaster. Nah, itu tetapi durasinya itu tidak bisa dirubah ternyata. Memang seperti itu atau sebenarnya bisa dirubah tapi saya belum tahu caranya gitu. Oh, biasanya sih kalau misalkan tergantung dari aplikasinya sih biasanya. Jadi dia itu sudah kayak istilahnya sudah mempatenkan videonya berdurasi misalkan 30 menit atau misalkan 10 menit gitu. Jadi paling enggak sih nggak bisa diubah sih. Berarti memang tidak bisa dirubah ya untuk PPT dalam bentuk video yang ada di Canva. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Raka. Oke, terima kasih Ibu. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Seputar Canva? Atau enggak, misalkan saya mau saya mau foto buat istilahnya mau saya post di story saya.
Nah, ini biasanya ini udah tampil di ini udah ada nih your story. Kan saya mau saya mau bikin story di WA ya, tapi dalam bentuk apa ya namanya? Kayak misalkan tampilannya yang bagus dan menarik gitu, misalkan ya. Kayak kemarin misalkan Hari Ibu gitu. Kita klik di sini. Ini udah ada template. Nah, ini yang pro ini berarti berbayar. Nah, kita cari yang gratis saja. Misalkan ini ya, Selamat Hari Ayah. Nah, ini ada fotonya. Nah, ini kita hapus saja fotonya. Nah, lalu kita ke elemen. Kayak tadi, kita ke frame lagi. Lalu kita cari yang persegi panjang kali ini ya. Nah, kita sesuaiin sama kebutuhan. Misalkan fotonya agak besar dikit ya apa. Misalkan, nah saya mau foto saya sama ibu saya. Misalkan ibu saya ini. Misalkan ya. Nah, kita tarik aja. Nah, ini kita tarik, kita klik dan drop di sini. Nah, ini jadi. Nah, misalkan nih, wah ini belakangnya ini ada coklat. Nah, saya nggak mau ganti saya mau ganti warna misalkan warna merah gitu. Bisa kita ganti yang ini. Nah, di sini ya. Nah, itu bisa ganti warna coklat atau kita warna hitam. Nah, misalkan wah ini Selamat Hari Ayah, saya ganti aja Selamat Hari Ibu. Nah, gitu. Lalu kita bisa download file JPG. Biasanya JPG itu size-nya besar ya daripada PNG. PNG itu kayak buat logo istilahnya, kalau PNG itu seringan buat logo. Kalau JPG itu buat foto yang ukurannya agak besar seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan format PDF atau kita bisa langsung PDF print. Nah, PDF print ini buat kita ngeprint itu jadi nggak pecah gambarnya. Nah, kita klik yang ini. Kalau misalkan itu buat PDF doang ya udah PDF standar gitu. Misalkan mau bikin apa lagi ya? Misalkan saya mau bikin misalkan saya punya perusahaan. Nah, kita klik yang postcard. Nah, ini ukurannya sudah postcard nih. Misalkan. Nah, ini saya misalkan mau kasih template yang mana ya? Misalkan yang inilah ya. Misalkan ini. Nah, misalkan ini kita jadi misalkan apa ya? Nama saya gitu kan. Raka Eka Saputra dari misalkan saya punya website rakasaputra.co.id. Saputra.co.id. Nah, ini kita pakai fotonya. Nah, ini kecilin aja. Set. Nah, udah. Enggak, ini udah keluar jalur nih, misalkan di sini keluar jalur. Nah, ini keluar jalur dari yang putihnya nih. Nah, yang ini kita hapus aja. Kita jadi ganti frame. Nah, atau enggak kita frame yang lain gitu ya. Ganti frame. Kita ganti yang ini. Nah, ini kan kebesaran. Kita ganti kecilin lagi. Iya. Nah, kita klik ini, kita tarik. Nah, sudah jadi. Misalkan ini ditambah biodata, misalkan apa, tinggal di mana, gitu. Sudah menikah atau belum, biasanya gitu. Seperti itu. Misalkan mau tampilan, saya mau tampilan wallpaper di komputer saya. Nah, bisa klik yang ini. Nah, ini sudah jadi ukuran wallpaper. Nah, ukuran wallpaper yang di sini, bisa di desktop kita. Kalau saya mau pakai template yang lucu, misalkan autumn desktop yang ini gitu ya, yang lucu-lucu gitu. Kita misalkan kita klik aja yang ini. Nah, yang ini kita remove aja. Oh, ini berbayar fotonya.
Misalkan ganti yang ini berbayar juga. Biasanya ada satu icon yang berbayar ya. Jadi biasanya yang berbayar itu yang ada watermarknya. Nah, ini kalau di remove itu biasanya bayar. Nah, ini sekitar segini lah ya. Misalkan di sini biasanya kan satu icon ini berbayar 14.000. Jadi misalkan ini, yang ini berbayar juga nih daunnya nih. Nah, ini ada tulisan watermark ini, berarti itu berbayar. Nah, biasanya kalau misalkan kita pengen yang ini, wah, saya mau bayar gitu. Bayar aja nggak apa. Gitu. Nah, pay and download. Nah, gitu. Makanya ini aja gitu kan. Kita kasih kata-kata kehidupan gitu. Misalkan sukses itu bisa diraih dengan semangat, misalnya gitu. Terus kita kasih nama kita nggak apa-apa, Raka Eka Saputra. Ini kita download ya JPG gitu. Nah, ini berarti kalau ada di sini ada premium image ini, nah ini berarti berbayar. Nah, berbayarnya yang mana? Bisa kelihatan di sini. Nah, ini ada tulisan Canva nih. Ini berbayar semuanya gitu. Atau enggak yang mana gitu, misalkan yang ini. Cara mau lihat ini berbayar atau tidak, ini kan nggak kelihatan nih. Kita klik aja download. Nah, jadi kalau nggak ada pay and download di sini, berarti itu formatnya gratis. Begitu. Sekarang kita autumn. Nah, begini. Kita mau lihat lagi bayar atau tidak. Nah, berarti kagak ada pay and download, berarti di sini gratis. Lalu kita ganti jadi harus sukses misalkan. Kita tarik aja biar lebih presisi. Tarik. Nah, ini di sini kalingan sama daun. Daunnya kita klik aja, kita tarik. Biar gak ngalangin teksnya. Nah, kita tarik aja sini. Nah, udah download. Bentuknya JPG ya, jangan lupa. Biar gak pecah. Download. Begitu. Udah jadi. Kita bisa langsung klik titik 3. Kita set as. Misalkan background. Udah jadi background. Begitu. Ada yang ingin ditanya lagi? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Pak, saya mau nanya, kalau di Canva yang Edu itu ada yang gratis elemennya ya? Iya. Ya, elemennya ada yang gratis, ada yang Edu. Yang Edu itu berbayar apa enggak ya? Yang mana? Yang Canva for Education. Elemennya itu kan ada Oh. tampilan gratis, ada yang Edu ya. Edu itu yang pro, yang watermark atau gimana itu yang berbayar? Nah, jadi kalau misalkan di sini yang berbayar, kelihatan berbayar di sini, kita bisa dilihat dari logonya. Misalkan di sini logonya itu mana ya yang berbayar ya? Misalkan apa ya? Ini gitu. Nah, di sini biasanya ini di sini kelihatan logo ini. Nah, ini logo mahkota nih. Saya mau gedein lagi gimana ya? Nah, nih. Saya gedein dikit ya. Nah, nih logo mahkota seperti ini. Nah, ini namanya Pro. Jadi Canva Pro ini berbentuk berbayar nih elemennya. Nah, tuh. Ini berbentuk ini berbayar. Jadi kalau misalkan kita bentar, saya kecilin lagi ya. Oke. Bentar. Apa ya nih? 100. Oke. Misalkan nih, ini gede. Nah, ini kalau ada mahkota seperti ini bisa dilihat dari di sini. Ini berbayar yang Pro ini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ngelihat
berbayar atau tidaknya dari template. Nah, saya misalkan apa gitu. Kayak tadi misalkan yang mana tuh tadi? Adobe Paper misalkan biasanya kelihatan. Nih misalkan di mana tadi tuh? Nih sini. Nah, ini kan berbentuk template ya, Bu ya. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa lihat kalau ada back yang ini nih, yang gambar Canva ini nih, watermark Canva ini bersifatnya berbayar. Nah, jadi kalau misalkan ini kan kita nggak tahu ya, yang ini kan misalnya di sini kan nggak ada tulisan atau nggak apa ya logo yang mahkota itu ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari yang template ini. Nah, kalau misalkan template ini yang ada tulisan Canva ini berarti berbayar. Nah, kasih download ini tuh kelihatan berbayar. Tuh. Satunya biasanya satu inian ini 14.000. Nah, Kalau yang Canva for Education tuh Pak, mm-mm. kan ada elemennya tulisannya ada yang gratis, ada yang edu. Nah, yang edu itu berbayar apa enggak itu? Kalau itu kan udah paham ya, kalau ada mahkota itu kan bayar. Kalau yang Canva for Education, ada yang gratis elemennya, ada yang edu gitu. Kalau edu itu berbayar apa enggak itu? Oh, kalau coba saya screenshot aja. Yang Kirim di ini ya. Di WA boleh, di WA boleh. Ayan. Satu lagi Pak. Oke. Kalau untuk thumbnail YouTube itu kalau di Canva pakainya yang mana Pak ya? Thumbnail YouTube. Iya. Kalau di Canva itu cocoknya di mana? Biasanya kalau thumbnail YouTube itu biasanya pakainya yang ini, desktop wallpaper. Biasanya yang 190. Nah, ini tergantung dari layar Ibu misalkan. Ya, berarti kayaknya sih kalau misalkan memang YouTube itu maksimalnya emang segini sih. 1920 pixel kali 1080 pixel. Itu Biasanya ya. gitu. Iya. Kasih Pak, nanti saya screenshot Iya. ya. Iya boleh. Kirimnya di grup ya, Bu? Ya, Pak, nanti saya kirim di grup, Pak ya. Oke deh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, nggak apa-apa. Satu lagi Pak, boleh? Boleh, silakan. Baik, boleh nggak diulang cara membuat tulisan melingkar gitu ya? Saya juga kadang-kadang pernah lihat tulisan gitu, melingkar. Tulisan melingkar di dalam poster gitu. Ada nggak di sini? Oh, yang ya? Ini ya. Nah, sebentar ya. Yang kayak ini ya, kayak gini ya. Ya itu, betul. Oke. Sebetulnya sih kalau misalkan emang Bapak punya template, misalkan kita tinggal misalkan template yang mana ya? Misalnya hari ayah. Nah, kita ambil dari template aja nggak apa-apa juga. Ambil dari template ya? Ya, misalkan nih template-nya nih, kita klik aja. Nah, ini kita klik, kita copy aja, copy. Nah, misalkan nih foto kita, misalkan dari misalkan di sini lah ya, istilahnya ya. Nah, ini kan udah nih. Ya, ini kita klik aja, klik kanan atau kita paste. Nah, ini udah ada nih bentuk lingkaran nih. Nah, lalu kita besarin aja, misalkan warnanya nggak kelihatan nih. Jadi kita klik lagi semuanya, kita klik 2 kali, kita ganti warnanya jadi hitam misalkan. Nah, atau kita mau ganti teksnya misalkan the best father gitu kan. Nah, nih, misalkan bentar ya. Best mommy and baby gitu misalkan. Nah, udah bisa gitu. Istilahnya apa ya? Di sini kan memang udah banyak template ya. Jadi kita bisa pakai sesuka hati kita sih. Misalkan kita mau pakai template ini. Nah, tapi kita mau pakai elemen yang ada di sini nih. Misalkan kita add page aja. Nah, kita mau ambil elemen yang ada di sini nih.
Nah, misalkan kita mau ambil elemen daun. Nah, kita klik aja, kita copy lagi. Nah, lalu di sini kita klik lagi kiri kiri, kita klik kanan, lalu paste. Nah, ini udah ada daunnya. Lalu kita paste lagi di sini. Nah, kita ganti lagi sesuai yang kita pengen. Tekan di sini, gitu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, udah saya kirim Pak di grup. Oke, sebentar ya. Edu. Nah, kita coba ya, kita cari yang bentar ya. Edu mana ya? Ibu, ini template-nya template apa yang nih? Itu kan yang dari Canva for Education, Pak. Tampilan elemennya itu pilihannya itu ada yang gratis, ada yang edu gitu. Edu itu apa berbayar apa enggak gitu yang saya tanyakan. Ya saya sih kalau Edu itu enggak sih, enggak bayar sih, bisa Enggak dipakai. bayar, Pak. Iya. Iya, iya. Nah, biasanya kalau misalkan di Edu itu ada elemen yang bisa berbayar, ada juga yang enggak gitu. Oh gitu. Iya, jadi di dalamnya itu. Jadi kalau misalkan Ibu pakai template itu, misalkan ini icon ini misalkan icon bendera ini ada tulisan Canva-nya berarti itu berbayar. Kalau misalkan Ibu nggak mau pakai template bukan template sih, misalkan icon nggak mau pakai icon yang bendera ini, Ibu hapus aja nggak apa-apa. Jadi Ibu nggak usah bayar. Iya, iya. Begitu. Oke Pak, Biasanya makasih. sih kebanyakan nggak bayar. Iya, iya. Oke, sudah? Ada lagi? Sebentar. Oke. Jadi berhubung Pak Sudarnonya tidak ada, saya langsung tutup. Oke. Jadi nggak ada ya. Oke, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini. Semoga ilmu dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak saya langsung, WA saya nggak apa-apa. Saya bebas kok, saya nggak ada kesibukan. Oke, jadi segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Coba. Terus gimana nih Pak Darnonya nggak ada Bapak Ibu? Pak Darnonya nggak ada. Kita masih ada materi nggak? Udah kan? Udah. Berarti katanya sampai jam 2:30 biasanya. Ini baru 2:30 sudah selesai. Di Japri coba.